relate lagunya Libby semuanya endingnya tulus, ujungnya modus gitu sih. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Selamat siang semuanya, ketemu di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan. Dan sekarang di studio sudah ada Libby. Halo, apa kabar siang. Kak? Baik, alhamdulillah Bang Tommy. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Grogi juga sebelahnya orang ganteng soalnya. Terima kasih. Ini gantengnya cuma setengah kok. Setengahnya? Soalnya di Tommy luar Suharto. Biasa. Oh, Tommy Suharto. Sama-sama Tommy-nya kan? Sama-sama Tommy. Oke. Kak Libby apa kabar? Tadi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya lebih ke promo-promo lagu sih. Oh, lagi promo-promo lagu ya. Betul. Karena kan kita boleh kasih selamat juga, lagu yang marah-marah melulu ini naik lagi. Alhamdulillah, relate ya. Iya juga sih ya. Relate Dengan banget kan? keadaan yang sepanas ini. Banget panasnya. Terus kemarin kalau nggak salah juga sempat rilis Sugar Mommy. Ya, wah, jadi produktif lah ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau ngomongin seputar lagu, si marah-marah melulu ini dinaikin lagi. Terus kemudian secara lirik itu kan juga jujur gitu lah ya. Gitu kan. Kalau boleh tahu apa sih pesan yang pengen disampaikan sama Kak Libby di lagu Marah-Marah Melulu ini? Oke, di Marah-Marah Melulu ini benar-benar yang relate. Pertama memang fanbase-nya aku itu kan suka banget, dan setiap off air itu pecah banget lagu. Jadi kita coba taikin lagi gitu kan. Pesannya tuh sebuah pasangan mau cewek atau cowok gitu kan, kalau sudah lelah di pekerjaan kemudian sampai di rumah harusnya kan carinya nyaman sih ya. Tapi kalau misalkan kita dicurigain, padahal kita udah berusaha jujur gitu kan, tapi kan yang ada pasti deh complicated banget gitu kan. Jadi aku coba sampein bahwa mau cewek ataupun cowok, kalau dia sudah under pressure banget gitu kan, dicurigain, terus apa-apa marah-marah ya endingnya pasti nggak akan tahan. Nah gitu kan, kalau nggak akan tahan, ujungnya juga kita pasti nggak nyaman, entah putus, entah cerai dan lain-lain gitu sih. Jadi biar lebih ada perubahan sih ya untuk setiap pasangan. Gitu. Sebenarnya iya. Dari yang ketidaknyamanan itu ngaruh lah ya. Ngaruh banget. Oke. Daripada marah-marah melulu, mendingan selesai. Sayang mulu kan selesai. Selesainya cuma dua cara sih, kamu mau berubah gitu kan, atau ya udah kita akhiri semuanya gitu. Iya. Apakah ini juga pernah kejadian di seorang Libby atau emang murni hasil diskusi sama pencipta lagunya gitu? Nggak, ini kebetulan single pertama. Jadi ini lebih cerita ke yang pernah dirasakan sama arrangernya Libby dan penciptanya Libby juga, ada Mas Gilang Aka. Tapi relate juga sama Libby yang pernah ngerasain gitu kan. Apalagi cowok gitu kan, nggak diangkat salah telepon, telat ngangkat salah gitu kan. Udah coba jujur juga salah, bahkan kalau kita kasih ini loh seperti ini juga tetap salah juga kan. Nah itu sih, jadi lebih ke ungkapan real aja. Iya, ini ngomong-ngomong cowok apa polisi nih, naik mulu nih. Cuma detail banget ya. Kan? Kebalikan, kan cowok pasti banyak gitu. Termasuk Bang Tommy pasti pernah ngerasain dong. Iya, lebih ke ini sih, kan kita pekerjaannya ketemu sama penyanyi dangdut, ketemu sama banyak orang, ketemu yang cantik-cantik ya kan. Nah, kadang kayak PR tuh yang di rumah kan, insecure yang di rumah tuh. Jadi gue yang curhat. Asik. Padahal hati mah tetap ya. Hati mah gak kemana-mana Kak. Asik. Iya sih. Siap. Dan si Marah-Marah Melulu ini kan remix ya. Betul, remix. Jadi seger banget gitu kan, beatnya juga enak gitu kan. Emang dari seorang Libby sendiri tuh emang memilih sama arrangernya kayak oke, kita kasih nuansa yang ngebeat nih di lagu ini gitu, atau gimana? Kalau nuansa remixnya memang Libby itu kurang dapat feel-nya kalau dia lagu-lagu dangdut klasik. Dangdut klasik itu bagus banget, cuma tantangannya, feel-nya, perasaan lebih total. Jadi aku lebih yang kayaknya lebih ke kekinian tuh, apalagi cewek-cewek sekarang itu kan senengnya drive sendiri gitu ya. Jadi perlu musik yang beatnya tuh lebih yang jep lebih enak gitu sih. Jadi aku putusin, dan aku pun orangnya gitu, kayak bola bekel. Jadi ya udahlah, kita dangdut remix gitu. Gak bisa diam ya. Gak bisa diam ya. Apalagi direndam di minyak ini. Minyak tanah gitu kan. Udah makin mentalnya main kemana-mana Kak. Oke, jadi sangat menikmati si nuansa dan remix tadi yang enak buat goyang, bikin lebih semangat juga. Apalagi itu nuansa yang waktu itu kan aku bikin di
saat Covid ya Iya. Jadi itu pecah banget sih. Apalagi makin kesini semua lagu-lagu lama aja juga di remaking Iya kan. betul, di remaking. Jadi enak banget lah ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya. Sekarang kita mau mendengarkan lagu Marah-Marah Melulu. Buat Sobat RDI, jangan kemana-mana, terus pantengin Indo Banget sampai dengan jam 12 siang bareng sama Libi. Terus misalnya kalau kamu pengen nanya, boleh ya di kolom komentar YouTube kita ada, atau boleh di WhatsApp 08 12 12 12 971. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Libi. Kak, ngomong-ngomong nama Libi ini unik loh ya. Unik ya? Iya unik banget kan? Kayak seunik artinya sih. Nah, boleh diceritakan gak artinya? Libi itu lebih yang artinya kan sayang dari libidih gitu kan. Oh iya. Nah, libidih. Kayak Perancis kan ya? Yes. Jadi aku dikasih nama itu Libi karena berharap aku tuh bisa disayang sama semua orang sih kayak gitu. Oh, harapannya itu. Itu harapannya. Oke. Tapi belum ada yang nyayang juga. Mau diterusin kan? Nah, diduluin aja dulu gitu kan. Udah langsung ditembak. Ditembak aja. Tapi siapa yang menyayangi? Nah, itu belum ada yang spesifik lah ya. Belum ada. Karena yang ada kan relate lagunya Libi semuanya endingnya tulus, ujungnya modus gitu sih. Deketin banyak. Yang serius nggak ada. Ya, gitu lah kurang lebih. Kan biasa pria seperti itu senangnya. Cuma untuk terdekat tapi tidak untuk Ya. Tapi ada saatnya sih nggak sih kayak gitu ya. tuh. Pasti ada tempat yang nantinya waktu dan tempat yang pas. Yes, akan ada momentumnya lah ya. Oke. Dan di lagu Marah-Marah Melulu ini kan ada pesan juga bahwa jangan sampai kalau lo terlalu marah, terlalu kesel, terlalu mengekang, itu pasangan tuh jadi bosan. Betul, bosan. Jadi boring. kabur gitu. Pasti. Kan. Nah kalau seorang Libi ngakalin biar nggak bosan dalam hubungan gimana kira-kira? Biar nggak bosan dalam hubungan. Aku sih lebih yang terima kalau misalkan pasangan kita emang detail gitu kan, detail dan lain-lain. Jadi sebelum hal itu terjadi, mungkin untuk dari sisi Libi sendiri, aku mesti lebih terbuka duluan nih. Oh, gitu kan. Jadi apapun itu kita duluan nih, gitu kan. Ngasih tahu lah ya. Lebih ngasih tahu gitu kan. Jadi everything I do lah ketika aku seorang Libi tulus kayak gitu. Iya. Gitu. Biar nggak kabur. Biar nggak kabur. Tapi endingnya kabur juga. Ayo. Tapi kan gini ya, maksudnya in this economy hubungan tuh susah kadang-kadang ya. Yes. Cowok tuh kayak kamu dong yang bayarin, ada gitu-gitu. Ada yang ya, modus-modus ya trennya kan. sekarang gitu. Terus lah ya. kita split bill yuk, jadi bayarnya berdua. Pernah nggak dapetin fenomena itu? Itu sering banget malah ya, sering banget. Cuma karena mungkin aku dari awal yang nggak pakai hati, kemudian aku kembalikan lagi ketika memang entah itu split bill, entah dia ngerasa, kita pasti cewek punya perasaan bahwa lo cuma manfaatin gue doang kok gitu kan, lo cuma pengen untuk dibayarin, ya udah kita jangan pakai hati juga sih, jadinya nggak sakit hati, lebih yang kayak gini, ya udahlah kali ini aku bersedekah untuk kamu kan gitu ya kan, lebih ke bersedekah. Bener. Oke. Habis lagu Marah-Marah Melulu, Libi ternyata juga kemarin baru sebulan yang lalu merilis single juga, Sugar Mommy. Aduh. Ini boleh diceritain juga gak sih si lagu Sugar Mommy? Karena aku nggak suka aja ya. Trennya kan sugar daddy. Padahal kenyataannya istilah sekarang kan ada yang ya mau kondo dan lain-lain. Itu artinya kan wanita yang lebih ngebayarin, lebih ya semuanya lah ya. Ya kenapa enggak sugar mommy, dan itu memang fair kok dan relate juga gitu kan. Sekarang banyak kan sugar mommy dibanding sugar daddy. Mungkin sugar daddy-nya sudah kapok gitu kan. Ketahuan lagi. Udah ketahuan istrinya. Nah, gitu kan. Gitu. Tapi ini lebih ke ekspresi lah ya, lebih ke ungkapan bahwa memang banyak fenomena kalau emang ya itu tadi. Tapi dari si sugar mommy ini apa juga yang pengen ngasih tahu bahwa ternyata cewek-cewek yang punya duit itu lebih banyak loh daripada laki-laki. Oh itu banget. Karena kenyataannya kau tereksposnya adalah cari sugar daddy. Padahal sugar mommy di sini juga banyak. Cuma bedanya kenapa nggak terekspos? Wanita itu ketika dia kasih effort lebih, dia tuh coba tulus karena dia ngerasain nyaman. Oh benar. Jadi antara dimanfaatin sama nyaman tuh susah. Tipis. Gitu kan? Tipis banget gitu Beti banget. Jadi beda tipis. Dia nggak terekspos. Jadi walaupun udah disakitin, dimanfaatin, ya udah sih. Terus selama ini gue nyaman kan gitu. Iya. Oke, wah jadi memang
lagu-lagu Libby ini sekarang relate lah ya Relate banget. sama di era-era Yes. sekarang. Tapi kan gini ya Kak, maksudnya ngomongin dangdut itu kan memang harus mengeluarkan lagu-lagu yang unik-unik. Betul. Kalau enggak tuh kayaknya biasa aja gitu kan ya. Nah, seorang Libby ini kan kemarin juga sempat rilis yang apa? Janji Babang ya. Janji Babang. Janji Babang, Betul. terus marah-marah melulu terus Ya, sekarang. vaksinasi cinta. Oke. Nah, itu emang udah ada tim yang mikirin ayo kita bikin sesuatu yang unik-unik atau emang seorang Libby juga ekspresif gitu. Lebih ke seorang Libby ekspresif tapi disupport sama tim-tim yang punya ide gokil-gokil juga sih gitu. Ekspresifnya aku adalah kalau lagi ada nongol tiba-tiba kayak kemarin mungkin pandemi, karena aku bikin di pandemi adalah vaksinasi. Kenapa sih orang divaksinasi, toh yang divaksinasi itu juga belum tentu sehat. Iya. Ya kan? Ya udah biar sehat pakainya vaksinasi cinta gitu sih. Kayak gitu. Iya. Ya, terus Janji Babang itu karena kan kebanyakan ekonomi saat itu Covid langsung tutup dong. Dimana seorang cowok yang mungkin tadinya dia bekerja dipecat atau memang ya gulung tikar dan lain-lain, sedangkan tuntutan ekonomi dari si cewek tuh aku tuh juga tetap butuh dandan, butuh make up, dan si cowok coba mengimplementasikan bahwa aku juga mau nih kerja, jangankan cuma buat make up dan dandan gitu kan, rumah mewah gitu kan, janjinya kan gitu, rumah mewah dan mobil pun dibelikan kayak gitu sih. Oke. Jadi memang ya tadi ya Semuanya relate ungkapan sama yang kejadian. sangat Tuh. mungkin akhir tahun ada plan juga nih mungkin liburan di puncak ya. Aku sih pengennya liburan di hati gitu ujungnya gitu kan. Tapi seorang Libby ini kan sibuk nyanyi, sibuk promo gitu kan. Kalau healing sukanya apa? Kalau healing itu sebenarnya sih aku lebih suka memang di kamar ya, karena buat aku kamar tuh tempat ternyaman. Oh, Jadi gitu. healingnya aku ngerasain adalah ketika misalkan aku off airnya di daerah mana ya udah itu aku sematin sekalian buat healing sih gitu. Oh. Nggak ada healing khusus harus ke A ke B ke C Enggak. Karena Berarti mungkin kalau apa? Enggak apa-apa, cerita dulu. Kalau punya mimpi mungkin ada gitu kan. Cuma udah lama lah, udahlah nggak usah kayak gitu sih. Berarti tipe yang bisa jadi orang introvert ya. Jadi kayak ketika menyendiri di kamar tuh malah jadi tempat ternyaman gitu. Betul, ternyaman karena di situ juga masih nanti jadi ada lirik-lirik untuk lagu sih kayak gitu. Nulis lagu. Betul. Nah, sejauh ini Kak Libby ini ketika menulis inspirasi dari mana? Dari yang kejadian sama diri aku, juga dari orang-orang terdekat aku, dan mungkin ya di sekeliling aku sih rata-rata kayak gitu. Oke. Kan lagi banyak nih ke artis cerai. Karena dia punya 2 cinta kan gitu. Kayak lagunya aku ada 2 cinta. Iya. Kalau cuma 1 cinta dia harusnya nggak break gitu. Bener loh, lagi rame. Maksudnya kayak 2025 nih heboh lah ya. jedar-jedar banyak. Betul, gitu kan jedar-jedar. ya. Mulai dari komedian ada, Betul. penyanyi ada, Betul banget. aktor gitu kan. Mungkin- Semoga kita enggak ya. Asik. jangan. Jangan. Tapi fenomena ini biasanya sama penyanyi tuh ditangkap tuh ya, jadiin Ya, lagu, ditangkap, jadiin jadi kisah-kisah lagu, yang kisah-kisah. ini. Makanya nanti nextnya bocorannya aku kasih, karena fenomena ini aku tulisnya adalah sakitnya bukan main. Oh, Gitu. nanti mau rilis lagi. Kan yang ngerasain tuh lebih ke, aku nggak bilang cowok itu nggak punya rasa sakit, cuma biasanya wanita lebih berasa lebih cepat downnya dan lain-lain sih. Gitu. Oh iya sih. Buktinya benar-benar. mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan pria itu biasanya akan lebih langsung menikah lagi di Cowok lebih wanitanya. cepat move on. Betul. Tapi kalau cewek itu emang lebih susah. Susah banget. Iya, benar-benar. Kan? Benar-benar. Naluri pria sih asik. Asik. Naluri lelaki. Kayak Samson. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Libby Sobat Oke. RDI ya. Kita Thank you, akan Bang mendengarkan Tommy. lagu-lagu yang menyenangkan. Oh, kita mau muterin Sugar Mommy. Segar banget. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Masih di Indo Banget bareng sama Libby. Hey. Tadi artinya kasih sayang ya. Betul. Libedih. Tapi Kak, ngomong-ngomong seorang Kak Libby ini kan sibuk nyanyi, Oke. sibuk promo. Terus kan lagu-lagunya itu sekarang yang remix. Nah, barusan kita dengar lagu-lagu yang Jawa. Oh. Nah, kan sorry. Ambiar. Sorry Mike ya. Ambiar. Ambiaran. Apa juga sempat kepikiran gitu kayak mau nyobain lagu-lagu Udah ada ambiarnya. Oh, udah ada Jadi ya? Wisra mungkin sama janjimu janjinya membelanjani. Oh. Tuh, lengkap kan? Udah ada ya? Udah ada. Iya. Berarti gue yang kurang explore ya. Kita Udah kurang ada. browsing. Udah ada. Sebagai orang yang besar di Jakarta terus nyanyiin lagu Jawa, susah gak sih?
Alhamdulillah enggak sih tantangannya, karena memang aku besar di Jakarta, cuma kan aku pernah juga di Jawa Timur, di Surabaya. Cuma mungkin lebih Jawanya kasar ya, bukan Oh halus iya, gitu. Jawa Timur tuh lebih ke Yopo. Iya gitu. Ya apa sih, Rek? Iya, kon. Kan Kayak kon. gitu. Jadi explore-nya juga udah si lagu-lagu ambiar udah. Ambiar udah, religi juga udah gitu. Religi kalau nggak salah kemenangan ya. Itu ya religinya untuk dia lebaran. Hmm, Kalau kalau yang Lebaran. itu taubatku. Oh, taubatku. Jadi memang segi karya emang lah udah cukup produktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir ini kita bisa dengar Marah-Marah dulu, bisa dengar Sugar Mommy. Dan juga kemarin tuh di 2020 kalau nggak salah sempat featuring sama Andika Kangen Band. Yes. Janji Babang. Janji Babang. Nah ini juga unik nih lagunya nih. Karena kan waktu itu si Andika tuh lagi sering dipanggil Babang Tampan Yes, gitu Babang kan. Tampan, Terus betul. jadi ada lagunya. Iya betul, ada lagu Babang Tampan. Itu gimana cerita kolaborasinya, Kak? Kolaborasinya itu kan karena masa pandemi gitu kan, makanya aku bilang di mana ekonomi terpuruknya kan dalam arti itu pekerjaan cancel dan lain-lain, Yeah. ekonomi. Makanya aku punya ide, aku belum ada nih duet nih, kayaknya boleh nih duet. Dan aku pernah punya idola itu kan Benyamin, Oh iya, Benyamin almarhum S. kayak Iya. sama dulu partner duet nyanyinya tuh ada. Nah aku bilang aku punya ide nih Mas Gil, gimana? Ya udah kita pakai aja Babang Tavan. Kenapa pakai Babang Tavan? Karena kan Libi kan di Lampung, Oh rumah, iya. gitu kan. Oh, Nah oke. jadi lebih gampang sih kayak gitu. Sama-sama dari Lampung Betul, waktu sama itu dari ya. Lampung, kayak gitu. Iya. Oke, seru sih. Tapi mungkin setelah ini apakah seorang Libi juga punya plan gitu kan? Pengen menghasilkan karya-karya kolaborasi gitu dengan penyanyi atau mungkin dengan musisi lain gitu. Itu sih pasti pengen banget gitu kan. Kalau yang aku jalanin kan baru dengan Babang Kangen Band, Andika Kangen Band Bang sama Andika. Bang Vicky Prasetyo gitu. Aku sih punya angan-angan, walaupun secara genre bertolak belakang nih, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Yeah. Mau itu memang dalam bentuk single, duet ataupun mungkin satu panggung gitu. Oke. Pasti pengen. Iya. Karena sekarang seru banyak dan anak muda tuh yang suka kolaborasi gitu, Betul. ya kan? Ada yang kadang ada yang dikasih hip hopnya juga, ada yang kasih rapnya, Betul. macem-macem gitu kan ya. Seru sih, dan sekarang tuh eksploratif banget. Nah kalau seorang Libi apakah juga tipe yang eksploratif di panggung, Kak? Maksudnya biasanya kan penyanyi itu punya ciri khas. Oh ya, Ada yang, betul. Ada yang ngebor lah mungkin, betul. ada yang muter lah, ada yang ngapain gitu kan ya. Ada yang goyang salto kayak tiba-tiba ngebor kan. Kalau Libi nih lebih gimana ekspresi di Kalau panggung? aku dari goyangan gitu sih enggak ya, biasa aja gitu kan. Cuma mungkin lebih dari kata-kata sih. Oh. Jadi sebelum manggung biasanya aku punya kata-kata, Oh, punya quotes. quotes dulu gitu kan, sebelum lagu itu aku bawakan gitu. Iya. Lebih ke situ ciri khasnya. Jadi memberikan inilah ya kata-kata yang bermakna. Dah, betul. Kata-kata yang jelek gitu kan. Kalau misalnya ditembak kata-kata hari ini Kak Libi, Kata-kata hari ini mungkin lebih ke buat wanita ya, wanita yang banyak di sana, artinya lebih baik jaga jarak agar menghindari dirimu dari luka. asik. Yeay. Masuk, Pak Eko. jaga jarak ya. Yes, jaga jarak. Menghindari luka. Menghindari luka. Tapi ada orang yang semakin terluka tuh semakin menikmati, aduh tahu. Ya, itu beda lagi tuh. Ya kan kayak ya nggak apa-apa kan gue cinta walaupun Iya. gue disakiti. Itu dia, makanya aku bilang kalau wanita itu bukan logika yang bicara, lebih pakai hati. Yes. Jadi artinya dibodohin pun, dimanfaatin dan disakitin pun aku bertahan gitu kan. Iya. Kalau pria kan pakai logika. Mhm. Kayak gitu. Kan ini termasuk lu tuh bijak loh Kak sebenarnya. Lu jadi konsultan gak sih? Boleh konsultan cinta gitu ya. Iya. Karena aku tipikal orang yang sudah hampir mungkin 90% nggak percaya antara cinta dan sayang. Karena buat aku di dalam cinta dan sayang itu pasti ada tektokan. Oh, jadi nggak murni cinta yang beneran atau betul. maksudnya cinta yang tulus tuh ada. Mungkin ada, cuma kalau untuk sekarang aku mungkin lebih yang 1001 kali ya. Iya. Gitu. Karena setiap ketulusan harusnya kalau memang tulus itu nggak ada pernah namanya marah, nggak pernah ada rasanya bosan, nggak pernah ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis gitu sih. Iya. Tapi itu kayaknya ya bukan impossible sih, cuma kecil banget sih. 1001. Gitu, 1001. Iya, seperti malam 1000 bulan. Asik. Seperti dia 1001 alasan gitu kan. Iya. Aduh. Kebanyakan alasan, kebanyakan janji-janji. Betul. Padahal cuma cukup jujur, saling menghargai,
aku rasa terima-terima aja ya. Kayak gitu. Dan komunikasi yang baik. Komunikasi artinya dua arah. Karena kalau aku sudah terbuka, kamu belum, atau kebalikannya mungkin ya. Cuma kan biasanya pasangan akan berani terbuka kalau pasangan satunya pun ketika dia terbuka dia nerima, bukan dengan luapan ini emosi. Istilahnya tuh cinta setara. Betul. Jadi lu jual gue beli. Lo siap. Lu percaya, gue juga percaya. Betul. Kalau nggak jalan-jalan nih kak. Yes. Ya udah. Jadi kita akan membuka konsultasi di 97,1 FM ya. Yes, boleh. konsultasi hubungan bersama dengan seorang Libby ini. Tapi dari pengalaman hidup, pengalaman tadi itu kan akhirnya seorang Libby juga nulis-nulis gitu kan ya. Nah, apakah juga ketika menulis lagu Libby ini juga ngedirect kreatifnya ke tim gitu kan, kayak kita harus pakai beat ini, kita harus nadanya explore kayak gini gitu. Lo juga enggak, tapi aku lebih yang ke mungkin sumbang si lirik gitu kan. Terus lebih yang ide, karena aku ngerasain ke arranger aku, misalkan Mas Gil, aku hari ini rasa kayak gini nih. Dan aku pengen konsepnya aku nyindir si cowok, effortnya itu dihargain begini, digini. Nah, terus dijelasin, oke Mbak gitu kan. Gitu sih. Iya. Jadi memang kita udah punya feel yang sama, gitu, frekuensi yang sama, jadi lebih enak tektokan. Yes. Jadi lebih ke bagaimana menyampaikan rasa-rasa tadi untuk jadi sebuah lirik. Betul. Nah, nanti untuk urusan aransemen lagu, aku nada serahkan kepada Mas Gil ya. Mas Gil, betul. Mas Gilang ya, jangan Mas Gil Gilang doang. ya, Gil. Jadi gila. Gila. Betul. Aduh. Kita masih ada satu segmen. Oke. Untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Libby buat sobat hari. Nanti di segmen berikutnya kita mau ada games. Wih. Buat yang penasaran, terus dengerin Indo Banget bareng sama Libby. Radio RDI tempat kamu eksis. Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Libby. Yeay, Bang Tommy. Kak, nama Libby itu ada kepanjangannya gak sih? Ada. Apa? Libby. Salah ya? Itu lebih dipanjangin. Iya, dipanjangin ya. Bukan okay, kepanjangan. Enggak ada, Libby aja. Emang Libby aja. Libby, oke. Kan kalau misalnya penyanyi dangdut tuh kayak misalnya ada Dian Antariksa. Libby aja. Inul Daratista. Tista. Kalau Libby enggak ya? Enggak ada, Libby aja. Karena konteksnya bukan untuk dipanjangkan atau di besar seperti itu, tapi dimanjain bilangnya. Libby. Gitu. Bener-bener. Libby. Seperti sapu ya. Sapu lidi gitu mah. Sapu lidi. Oke. Tadi kan sibuk nyanyi dan lain-lain. Betul. Punya hobi nggak, misalnya tiba-tiba lagi manggung di mana, hobinya kuliner atau gimana gitu? Hobi sih ada gitu kan, udah pasti hobinya. Kalau cewek sih bukan banyaknya harusnya kulineran ya, tapi kalau aku hobinya lebih yang baperin. Maksudnya nggak sih, buat inspirasi lagu ya aku lebih yang lihat sih di sekeliling aku tuh ada kata-kata hari kata-kata apa nih untuk hari ini gitu. Yang bisa aku tuangkan gitu sih. jadi gimana, misalnya nih ada baperin tuh ada cowok DM gitu kan. Oke. Nggak harus DM aja sih, kayak sekarang nih sama Bang Tommy bersebelahan. Jadi kan aku terinspirasi, aku punya kata-kata nih buat Bang Tommy gitu kan. Iya. Jadi covernya terlihat sekuat apapun, tapi kalau ketemu pawangnya langsung dong. Iya. Iya. Seganteng apapun pria di luar sana, kalau ketemu pawang di rumah yang dasteran, dia tetap akan menunduk gitu. Oke. Jadi hobinya baperin. Tapi kalau jadi Tommy sempat nanya kuliner atau mungkin jalan-jalan, kan biasanya cewek-cewek suka nyari-nyari coffee shop yang Enggak sih, lucu-lucu. karena Libby minumnya air putih. Jadi iya? aku memang nggak suka yang ngopi, nggak suka yang nongkrong gitu. Tapi aku seneng denger musik-musik remix. Yes. Hobi banget. Oke. Jadi tapi nggak ngedugem ya gitu kan. Tapi lebih ke pokoknya musik keras, musik yang remix gitu. Iya. Gitu sih. Iya sih, emang dugem tuh masih ada ya sekarang ya? Banyak kan. Oh iya. Iya kan. Iya. Pakai pura-pura. Enggak, gue taunya tuh duduk gembira. Dugem. Jadi aku taunya ini kalau misalkan ngejahit. anak mau sunatan. Duduk genjot mesin. Oke. Tapi aku taunya ini Bang, kalau anak tuh mau sunatan dugem. Salah ya? Bogem gitu. Oke. Bogem nggak tahu. Bingung dia. Bogem itu dukun sunat. Terkenalnya di Jogja, Klaten. Ya kan. Di Jawa lah, daerah Jawa. Siap.
namanya bogem. Tuh. Kita mau ke games ya. Boleh. Jawab Gamesnya cepat apa tuh? ya. Oke. Jawab cepat ya. Jadi tinggal jawab aja, pilih yang mana Oke. antara A dan B. Antara dua cinta. Oke. Pilih lebih mana nih untuk seorang Libby? Oke. Kalau sebelum manggung, Mhm. make upnya tuh mau alis dulu apa lipstick dulu? Lipstick dulu. Oke. Kenapa lipstick dulu nih? Karena kekuatan aku di bibir. Asik. Iya sih. Lebih takut mana? Oke. Lebih takut mana ya? Sepatu copot pas manggung atau nada fals nggak nyampe? Sepatu copot. Ya, sepatu copot. Karena kalau sepatu copot bisa diganti dengan gerakan lain ya nggak? Iya, Gitu. Kalau fals tuh Udah nggak bisa diperbaiki. penyanyi ada tuh fals. ini ya, lebih ke. Betul. Takut banget kalau Tapi fals. gini loh Kak, orang fals tuh kadang nggak notice loh, orang-orang tuh kadang. Gak notice, tapi kalau dilihat kalau orang kuping lah, ih nggak enak banget nih gitu kan. Iya, iya. Gitu, ganggu banget. Bener. Oke. Buat booster sebelum manggung, lebih pilih kenyang makan apa kenyang minum? Kenyang minum. Oh, jadi nggak makan dulu sebelum Nggak, manggung? minum, mending minum Oh, gitu. banyak Karena air kan aku putih lah ya. kayak onta gitu kan. Ada punuknya dong. Udah kayak kekuatan minum. Oke, pertanyaan pilih mana lagi ya berikutnya ya? Tim mana nih seorang Libby? Dangdut klasik apa dangdut koplo? Koplo. Asik. Sekarang bisa goyang, gendang gitu. Oke. Pilih mana lagi ya? Aplikasi Instagram apa TikTok? TikTok. Oh. Gitu. Kenapa Kak? TikTok itu bukan berarti IG dan TikTok itu bukan bagus-bagusan ya, tapi TikTok itu lebih ekspresif aja sih. Oh iya Gitu. iya. Jangkauannya juga aku lebih dapat ke situ. Lebih unik-unik tau orang-orang TikTok tuh. Filter-filternya juga kan. Iya. Seru-seruan. Nggak usah pakai alis beneran udah Udah langsung di TikTok udah gitu. ada ya. Iya kan sih? Iya, sampai yang menyat-menyat juga ada. Iya. Kadang tuh kan kita suka live Instagram di RD itu. Gua Mau merasa dipeluk, kayak, halus banget. Terus mau dipeluk sama Sarul kan juga bisa Iya, tuh bisa. gitu sekarang. Oke. Lebih pilih mana lagi ya? Lebih pilih mana? Makan nasi Padang malam-malam apa Indomie goreng malam-malam? Indomie goreng, ding dong. Apapun itu seleranya tetap Indomie. Indomie seleraku. Jadi promo dong ini. Ya tapi emang ya, Ya. jadi makanan ini sih wajib penduduk Indonesia. Oh, wanginya tuh, aromanya tuh udah yang gitu kan. Aduh. Berikutnya ya, Oke, pilih liburan di pantai atau di gunung? di gunung aja deh. Waduh, kenapa nih Kak? Kalau di pantai ngeliatnya terbatas, tapi kalau di gunung aku bisa ngeliat semuanya. Oh, Asik. iya. Ya, oke dah. Helikopter Oke dong. view namanya. Bisa Zoomnya lebih ngeliat dapet semuanya. gitu. Iya. Pemandangannya tuh banyak betul. bawah-bawah tuh ya. Oke, tepuk tangan buat Libby. Yeay, lolos sih. Alhamdulillah ada 3.000 orang yang tepuk tangan. Oke, tapi seorang Libby ini kan Oke. ada recording, ada manggung dan banyak menggunakan suara ya. Betul. Nah, ada nggak sih ritual-ritual sebelum manggung, sebelum nyanyi atau sebelum rekaman gitu? Yang pasti minum air putih, terus nggak gorengan, nggak makanan pedas gitu. Oh, jadi menghindari gorengan sama makanan pedas ya? Iya, Lebih ke padahal situ. Makanan enak loh itu. Enak kan, bisa dinikmati setelah kita take vokal, Oh, setelah iya, nyanyi. Tetap sih ada bandel, ada cheatingnya. Ya. Ada nggak sih kalau misalnya penyanyi itu biar suaranya serak-serak basah makan gorengan dulu sebelum nyanyi? Nggak ada. Nggak ada Yang ya? ada mungkin dia hujan-hujanan dulu dikit gitu kan. Biar ada serak-serak di sini basah gitu Iya. kan. Oke, terima kasih buat Libby sudah mampir. Sukses buat marah-marah melulu. Oke, amin. Sukses juga buat RDI, buat Sugar Bang Tommy, Mommy, buat semuanya kru. lagu-lagunya. Jadi buat reminder juga sobat RDI, tinggal request aja lagu marah-marah melulu Betul. di RDI. Lagu yang lain juga silahkan. Betul. Terus sekarang kita mau denger dulu refnya gitu, nyanyiin Kak. Refnya Marah-marah dikit melulu. aja ya. Aku Iya. ambil suka refnya karena oh my honey, please believe me, aku selalu jujur padamu. Oke. Hai. Oke, terima kasih buat Libby yang Sama-sama. mau follow-follow TikTok ataupun Instagram di mana? Oke, untuk TikTok, IG, Facebook semuanya sama. LIEBIE 789. 789. Ya. Kenapa dengan angka itu? 789, maju, mapan, dan menang. Asik.
Iya. Maju mapan ya. Yes. 5758. 789 berarti 7-nya maju. 8-nya Mapan. 9-nya Masih lebih yang menang aja gitu karena maju gitu kan. 789 gitu kan. lanjut terus pokoknya Lanjut ya. terus pantang mundur. Sukses buat Libi, lagu Terima terakhir kasih, Bang featuring Tommy. dengan Andika Mahesa. Ya, betul. Dengan Janji Babang. Kita pamit dari Indo banget. Dadah, selamat siang. Thank you Bang Tommy. Sama-sama.